Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, inilah formasi Indonesia versus Australia dengan full naturalisasi. Patrick Kluivert tak akan coba-coba menurunkan pemain lokal dulu dalam laga versus Australia ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam laga melawan Australia. Pertandingan ini menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad asuhan Patrick Kluivert, mengingat Australia merupakan lawan terberat dibandingkan laga sebelumnya melawan Bahrain dan Cina. Kluivert tampaknya tak ingin mengambil risiko dengan menurunkan pemain lokal sejak awal. Strategi ini bukan tanpa alasan, karena Australia memiliki fisik dan permainan yang lebih intens. Oleh karena itu, pemilihan pemain akan sangat selektif, terutama dalam menentukan siapa saja pemain naturalisasi yang layak tampil. Tidak semua pemain naturalisasi otomatis mendapatkan tempat di starting 11, sebab Kluivert hanya akan memainkan mereka yang benar-benar memiliki kualitas terbaik. Untuk menghadapi Australia, sang pelatih telah menyiapkan formasi 4-2-3-1 yang diharapkan mampu memberikan keseimbangan dalam bertahan maupun menyerang. Dengan skema ini, timnas Indonesia akan berusaha meredam agresivitas lawan sekaligus mencari celah untuk menciptakan peluang. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Garuda untuk membuktikan bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi dan memberikan perlawanan maksimal kepada Australia. Di bawah Mister Gawang, Martin Paes akan menjadi pilihan utama untuk menjaga pertahanan terakhir timnas Indonesia. Kepercayaan yang diberikan kepadanya bukan tanpa alasan. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa serta refleks yang tajam, Paes diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini belakang Garuda. Kehadirannya menjadi faktor krusial, terutama menghadapi Australia yang dikenal memiliki serangan agresif dan bola-bola udara berbahaya. Kemampuannya dalam membaca permainan serta distribusi bola yang baik akan membantu timnas Indonesia membangun serangan dari belakang dengan lebih efektif. Sebagai kiper utama, Paes akan menjadi sosok yang diandalkan untuk mengorganisir pertahanan dan memberikan instruksi kepada rekan-rekannya di lini belakang. Dengan ketenangan serta kepiawaiannya di bawah tekanan, ia diharapkan mampu menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Beralih ke lini belakang, di sini akan ditempatkan 4 bek. Untuk posisi jantung pertahanan akan ditempati oleh Jai Itzes dan Mees Hilgers. Lini pertahanan timnas Indonesia akan dipimpin oleh Jai Itzes, sosok bek tengah yang tangguh dan penuh ketenangan. Kehadirannya di jantung pertahanan menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas tim, terutama saat menghadapi serangan cepat dari Australia. Dengan postur yang ideal dan kemampuan membaca permainan yang tajam, Itzes siap menjadi tembok kokoh bagi Garuda. Ia tak hanya piawai dalam duel udara, tetapi juga memiliki distribusi bola yang baik, memungkinkan tim membangun serangan dari lini belakang dengan lebih rapi. Sebagai pemain yang sudah terbiasa menghadapi lawan-lawan kuat di level Eropa, Itzes diharapkan bisa memberikan ketenangan bagi rekan-rekannya. Kepemimpinannya di lini belakang akan menjadi faktor krusial dalam menjaga soliditas pertahanan timnas Indonesia di laga ini. Selain itu, Mees Hilgers juga akan menjadi sosok utama di lini pertahanan timnas Indonesia. Sebagai bek tengah, kehadirannya diharapkan mampu memperkokoh barisan belakang Garuda, terutama menghadapi serangan cepat dan duel udara yang menjadi andalan Australia. Hilgers memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, didukung oleh ketenangan serta kecepatan dalam mengambil keputusan. Kemampuannya dalam mengantisipasi pergerakan lawan dan melakukan intercept akan menjadi faktor penting dalam menjaga lini belakang tetap solid. Selain bertahan, Hilgers juga bisa membantu membangun serangan dari belakang dengan umpan-umpan akuratnya. Sebagai pemain yang sudah berpengalaman di Eropa, Hilgers diharapkan mampu menjadi pemimpin di lini pertahanan, memberikan instruksi kepada rekan-rekannya, dan memastikan timnas Indonesia tetap disiplin dalam bertahan sepanjang pertandingan.
Posisi bek kanan timnas Indonesia akan dipercayakan kepada Kevin Dix, pemain yang dikenal memiliki kemampuan bertahan solid serta naluri menyerang yang baik. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Dix diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan di sisi kanan pertahanan Garuda. Keunggulannya terletak pada kemampuan duel 1 lawan 1 yang tangguh serta kecepatan dalam mengantisipasi pergerakan lawan. Selain itu, ia juga mampu membantu serangan dengan umpan-umpan akurat dan crossing berbahaya ke kotak penalti. Menghadapi Australia yang memiliki gaya bermain agresif, Dix akan menjadi tembok kokoh di sisi kanan sekaligus menjadi motor serangan dari sektor sayap. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan stabilitas sekaligus opsi tambahan dalam membangun serangan timnas Indonesia. Kelvin Verdong akan dipercaya untuk mengisi posisi bek kiri dalam laga melawan Australia. Kehadirannya di sisi pertahanan memberikan keseimbangan antara tugas bertahan dan membantu serangan. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Verdong memiliki disiplin taktik yang tinggi serta kemampuan membaca permainan yang baik. Sebagai bek kiri, ia tidak hanya bertanggung jawab dalam menghalau serangan lawan, tetapi juga menjadi opsi penting saat tim membangun serangan dari sisi sayap. Umpan-umpannya yang akurat bisa menjadi senjata bagi lini depan Indonesia. Selain itu, ketenangannya saat menghadapi tekanan akan sangat berguna dalam menjaga kestabilan lini belakang. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan naluri menyerang yang mumpuni, Verdong diharapkan bisa menjadi andalan di sektor kiri pertahanan Garuda. Kemudian, untuk lini tengah posisi gelandang bertahan akan diisi oleh Ivar Jenner dan Sandy Walsh. Ivar Jenner akan menjadi sosok penting di lini tengah timnas Indonesia, berperan sebagai gelandang bertahan yang menghubungkan lini belakang dan serangan. Dengan kemampuannya dalam membaca permainan serta akurasi umpan yang baik, ia diharapkan mampu menjaga keseimbangan tim saat menghadapi tekanan dari Australia. Keberadaan Jenner di sektor tengah memberi keuntungan besar bagi Garuda. Ia tidak hanya bertugas menghentikan serangan lawan, tetapi juga membantu mengalirkan bola dengan tenang dan efektif. Ketangguhannya dalam duel serta visi bermainnya yang tajam membuatnya menjadi pilihan ideal di posisi ini. Menghadapi Australia yang memiliki lini tengah kuat, Jenner harus tampil disiplin dan sigap dalam merebut bola serta menutup ruang gerak lawan. Perannya akan sangat krusial dalam menjaga ritme permainan timnas Indonesia agar tetap solid sepanjang pertandingan. Sandy Walsh akan mengemban peran penting di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Dengan pengalaman dan kualitasnya, ia diharapkan mampu menjadi penghubung antara lini belakang dan lini serang timnas Indonesia. Sebagai pemain yang terbiasa bermain di level tinggi, Walsh memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, memungkinkan dirinya untuk memotong serangan lawan sebelum mencapai area berbahaya. Selain itu, ketangguhannya dalam duel fisik serta ketepatan dalam melakukan tackle akan menjadi aset berharga bagi tim. Tak hanya bertahan, Walsh juga mampu membantu membangun serangan dengan umpan-umpan akuratnya. Keberadaannya di lini tengah akan memberikan keseimbangan bagi permainan timnas Indonesia, terutama saat menghadapi tekanan dari Australia yang dikenal memiliki gaya bermain agresif dan cepat. Kemudian, untuk posisi gelandang serang akan diisi oleh 3 orang pemain. Winger kiri Eliano Reinders, winger kanan Rafael Struijk, dan posisi tengah akan diisi oleh Tom Haye. Di sektor sayap kiri, timnas Indonesia akan mengandalkan kecepatan dan kreativitas Eliano Reinders. Pemain muda ini memiliki teknik olah bola yang mumpuni serta visi bermain yang tajam, menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan. Keunggulan Reinders terletak pada kelincahannya dalam melewati lawan serta kemampuannya mengirim umpan matang ke kotak penalti. Dengan kombinasi dribble cepat dan akurasi tembakan yang baik, ia bisa menjadi sumber peluang berbahaya bagi Garuda. Selain menyerang, Reinders juga memiliki kesadaran taktik yang baik dalam membantu pertahanan. Ia diharapkan mampu memberikan keseimbangan di sisi kiri lapangan, baik dalam membangun serangan maupun menutup pergerakan lawan. Perannya akan sangat vital dalam upaya timnas Indonesia menghadapi Australia. Di sektor sayap kanan, Rafael Struijk akan menjadi andalan timnas Indonesia untuk memberikan ancaman ke pertahanan Australia. Dengan kecepatan dan kelincahannya, ia diharapkan mampu membuka ruang serta menciptakan peluang bagi lini serang Garuda. Struijk bukan hanya pemain yang gesit dalam menggiring bola, tetapi juga memiliki kemampuan dalam duel 1 lawan 1. Ia bisa menjadi senjata utama dalam menembus pertahanan lawan, baik melalui umpan silang akurat maupun pergerakan menusuk ke dalam kotak penalti.
Selain aspek ofensif, kontribusinya dalam membantu pertahanan juga tak bisa diabaikan. Ia siap turun membantu lini belakang saat dibutuhkan, memastikan timnas tetap solid dalam transisi permainan. Dengan kemampuannya yang serba bisa, Struijk diharapkan tampil maksimal dan menjadi kunci serangan dari sisi kanan lapangan. Tom Haye akan menjadi sosok kunci di lini tengah timnas Indonesia. Sebagai gelandang yang memiliki visi permainan tajam, ia akan berperan besar dalam mengatur ritme serangan sekaligus membantu lini pertahanan saat diserang lawan. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Haye dikenal sebagai pemain yang cerdas dalam membaca situasi di lapangan. Kemampuannya dalam mengontrol bola, mengalirkan umpan akurat, serta menjaga keseimbangan tim akan sangat dibutuhkan, terutama menghadapi tekanan dari Australia. Selain sebagai pengatur permainan, Haye juga mampu memberikan ancaman dengan tendangan jarak jauhnya yang akurat. Keberadaannya di lini tengah akan membantu timnas Indonesia untuk tetap solid, baik saat menyerang maupun bertahan, sehingga tim bisa tampil lebih efektif di laga penting ini. Terakhir, lini serang timnas Indonesia akan mengandalkan Oleh Romeni sebagai penyerang utama. Kemampuannya dalam mencetak gol serta pergerakan cerdas di area kotak penalti menjadikannya pilihan ideal untuk memimpin lini depan Garuda. Sebagai ujung tombak, Romeni memiliki keunggulan dalam penyelesaian akhir yang klinis. Selain itu, kecepatannya dalam mencari ruang dan insting gol yang tajam akan menjadi ancaman bagi lini pertahanan Australia. Ia juga mampu bermain fleksibel, tidak hanya menunggu bola, tetapi aktif bergerak untuk membuka peluang bagi rekan setimnya. Diharapkan, ketajamannya di depan gawang dapat menjadi faktor pembeda dalam pertandingan ini. Dengan visi bermain yang baik, Romeni siap menjadi tumpuan utama dalam membobol gawang lawan dan membawa Indonesia meraih hasil maksimal. Di babak kedua, timnas Indonesia memiliki beberapa opsi pemain cadangan yang siap diturunkan jika situasi pertandingan membutuhkannya. Patrick Kluivert tentu akan mempertimbangkan perubahan strategi, baik untuk menambah daya gedor maupun memperkuat lini pertahanan. Di antara nama-nama yang berpotensi masuk adalah Joey Pelupesi dan Dean James, yang bisa memberikan kestabilan di lini tengah dan sayap. Kehadiran mereka bisa membantu timnas dalam menjaga keseimbangan permainan, terutama saat menghadapi tekanan dari Australia. Selain itu, Emil Audero juga berpeluang dimainkan jika diperlukan, mengingat kemampuannya yang berpengalaman dalam mengawal gawang. Sementara itu, beberapa pemain lokal juga berpotensi mendapatkan menit bermain di paruh kedua. Marcelino Ferdinand bisa menjadi kunci dalam membangun serangan dengan kreativitas dan visi bermainnya. Di lini belakang, Rizky Ridho serta Pratama Arhan bisa masuk untuk memperkuat pertahanan atau membantu serangan dari sisi sayap. Sedangkan Ramadan Sananta berpeluang dimainkan jika timnas membutuhkan tambahan tenaga di lini depan. Di luar itu, ada sejumlah pemain lain yang kemungkinan besar hanya sebagai pelapis dan tidak menjadi prioritas utama untuk turun ke lapangan. Nama-nama seperti Hoki Caraka, Ricky Kambuaya, Hernando Ari, Shane Patinama, hingga Jordi Amat tetap masuk dalam skuad, tetapi kemungkinan peran mereka lebih sebagai opsi cadangan darurat, tergantung jalannya pertandingan. Terbongkar, Coach Justin ungkap alasan kenapa Sadil Ramdhani tetap tak masuk skuad timnas Indonesia. Menurutnya Sadil belum bisa menunjukkan sikap profesional layaknya pemain internasional. Coach Justin pernah mengeluarkan pernyataan tegas terkait sikap Sadil Ramdhani sebagai pemain profesional di timnas Indonesia. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, mantan pelatih timnas futsal Indonesia itu menyoroti keluhan Sadil yang sempat muncul di media sosial. Unggahan tersebut menyiratkan ketidakpuasan sang pemain saat membela timnas, sesuatu yang menurut Coach Justin seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pesepak bola profesional. Dalam pandangan Coach Justin, Sadil adalah salah satu penyerang berbakat yang dimiliki Indonesia. Ia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh di level internasional. Namun, tanpa sikap profesional yang kuat, bakat luar biasa itu bisa terhambat. Ia menekankan bahwa sebagai pemain timnas, Sadil seharusnya memahami bahwa pelatih memiliki hak untuk menerapkan strategi dan sistem permainan sesuai dengan visinya. Sebagai sosok yang dipercaya PSSI untuk menangani timnas, seorang pelatih bertanggung jawab membawa nama Indonesia di level dunia, sehingga setiap pemain harus bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan yang diterapkan.
Pernyataan Coach Justin ini mencuat di tengah situasi pencoretan Sadil dari skuad timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Dalam beberapa kesempatan, Sadil memang sempat menunjukkan sikap yang kurang ideal sebagai pemain profesional, terutama melalui unggahan-unggahan di media sosialnya. Sikap tersebut menimbulkan kontroversi dan menyoroti pentingnya kedisiplinan bagi seorang atlet. Lebih lanjut, Coach Justin mengingatkan bahwa banyak pemain berbakat yang gagal mencapai puncak karir mereka karena tidak memiliki disiplin dan etos kerja yang baik. Jika Sadil tidak segera memperbaiki sikapnya, ia bisa saja mengalami nasib serupa kehilangan kesempatan untuk bersinar di level tertinggi. Dalam sepak bola modern, bakat saja tidak cukup. Seorang pemain juga harus memiliki mental yang kuat, disiplin, dan kesiapan untuk bekerja sama dalam sistem yang diterapkan pelatih. Peringatan yang disampaikan oleh Coach Justin ini mendapat banyak tanggapan dari para pecinta sepak bola di tanah air. Sebagian besar setuju bahwa Sadil sebaiknya lebih fokus pada permainannya dan menghindari hal-hal yang dapat merusak citranya sebagai seorang pemain profesional. Dengan usia yang masih relatif muda, Sadil sebenarnya memiliki masa depan yang cerah. Namun, untuk mencapai potensi maksimalnya, ia harus belajar dari kritik yang ada dan lebih dewasa dalam bersikap. Melalui kritik yang disampaikan secara terbuka ini, Coach Justin berharap Sadil dapat menjadikannya sebagai dorongan positif untuk berkembang. Jika ia mampu meningkatkan profesionalismenya, bukan tidak mungkin ia bisa menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia di masa depan dan membawa nama bangsa lebih tinggi di kancah sepak bola internasional. Tak main-main, Erick Thohir benar-benar ingin perbaiki kualitas timnas Indonesia agar bisa setara dengan tim-tim Eropa. Baru-baru ini dia mengundang timnas Belanda untuk adakan uji coba lawan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Belanda bersama jajaran pengurus PSSI. Kunjungan ini berlangsung di KNVB Campus yang terletak di Zeist, tempat pusat kegiatan Federasi Sepak Bola Belanda. Dalam kesempatan tersebut, Erick bertemu langsung dengan Sekretaris Jenderal KNVB, Guijs de Jong, untuk membahas berbagai hal terkait pengembangan sepak bola di Indonesia. Dalam sebuah postingan di media sosial pribadinya, Erick Thohir menyampaikan niat PSSI untuk belajar dari pengalaman KNVB, baik dalam hal pengembangan talenta muda, pemain senior, maupun aspek penting lainnya seperti sepak bola wanita. Selain itu, Erick juga membahas mengenai pengembangan liga sepak bola di Indonesia agar bisa terus berkembang dan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Namun, yang menjadi perhatian publik adalah pernyataan menarik Erick yang mengungkapkan bahwa PSSI telah mengundang timnas Belanda untuk berhadapan dengan timnas Indonesia dalam sebuah pertandingan persahabatan. Hal ini tentunya menjadi berita menggembirakan bagi pecinta sepak bola Indonesia, karena bertemu dengan timnas Belanda yang dikenal memiliki kualitas sepak bola tinggi akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Meski demikian, pertandingan persahabatan ini kemungkinan besar tidak akan segera terlaksana dalam waktu dekat. Timnas Indonesia tengah fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang masih berlangsung di zona Asia hingga Juni mendatang. Oleh karena itu, meskipun undangan untuk timnas Belanda sudah diajukan, jadwal FIFA Matchday yang kosong masih cukup jauh, mengingat timnas Indonesia memiliki agenda lebih dulu di babak kualifikasi tersebut. Sementara itu, timnas Belanda juga tidak dapat langsung menerima undangan ini karena mereka tengah mengikuti kompetisi UEFA Nations League yang akan berlangsung hingga setidaknya bulan Maret mendatang. Artinya, meskipun ada niat besar untuk mempertemukan kedua tim, butuh waktu untuk menemukan waktu yang tepat di tengah jadwal padat kedua tim nasional ini. Pertemuan antara Erick Thohir dan pihak KNVB ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam memperbaiki kualitas sepak bola di tanah air, dengan belajar dari pengalaman negara-negara sepak bola maju seperti Belanda. Selain itu, pertandingan melawan timnas Belanda suatu hari nanti tentu akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Beda kelas, Kadek Arel ungkap perbedaan saat bermain di bawah asuhan Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Menurutnya, Indra Syafri terlalu kaku dalam taktik dan kurang tegas seperti Shin Tae-yong.
Kadek Arel Priyatna menjadi salah satu pemain yang dipercaya Indra Syafri untuk memperkuat timnas Indonesia U20 dalam ajang mandiri U20 Challenge Series 2025. Turnamen ini berlangsung pada 24 sampai 30 Januari 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Sebagai pemain dengan pengalaman lebih dibanding beberapa rekannya di skuad U20, Kadek langsung mendapat kepercayaan tampil sebagai starter dalam pertandingan pertama melawan Yordania. Bagi Kadek, tampil bersama timnas U20 bukan hal baru. Sebelumnya, ia telah mencicipi atmosfer sepak bola di level yang lebih tinggi dengan membela timnas senior di Piala AFF 2024. Pengalaman ini membuatnya memiliki pemahaman lebih luas mengenai perbedaan bermain di berbagai level kompetisi. Kadek mengungkapkan bahwa saat bermain dengan para pemain senior, ia banyak menerima masukan dan arahan dari mereka, terutama dalam hal pengambilan keputusan di lapangan. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu keuntungan yang ia bawa ketika kembali bermain di level U20. Namun, debutnya dalam turnamen kali ini tidak berjalan mulus. Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan 0-1 dari Yordania dalam laga perdana. Padahal, skuad Garuda Muda memiliki keuntungan sejak babak pertama setelah kiper lawan menerima kartu merah. Meski unggul jumlah pemain, Kadek dan rekan-rekannya mengalami kesulitan menembus pertahanan rapat yang diterapkan Yordania. Menyikapi hasil tersebut, Kadek menegaskan bahwa timnya perlu segera melakukan evaluasi, khususnya dalam membongkar lini belakang lawan yang bermain disiplin. Menurutnya, kesabaran dan kreativitas dalam membangun serangan harus lebih ditingkatkan agar tim tidak mudah terjebak dengan skema bertahan lawan. Ia bersama rekan-rekan satu tim akan fokus mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang di laga berikutnya. Di sisi lain, Kadek yang juga memperkuat Bali United mengakui bahwa jadwal padat antara Liga 1, Timnas Senior, dan Timnas U20 bukan menjadi kendala baginya. Ia merasa sudah terbiasa dengan ritme kompetisi yang berbeda-beda. Baginya, kunci utama agar bisa tampil maksimal di berbagai ajang adalah kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan dan tuntutan permainan yang ada. Sebagai salah satu pemain muda potensial, Kadek Arel Priyatna diharapkan bisa terus berkembang dan menjadi andalan bagi timnas Indonesia di berbagai level. Dengan pengalaman yang ia miliki, ia berpotensi menjadi pilar penting dalam perjalanan timnas U20 menuju Piala Asia U20 2025, serta dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia U20. Alhamdulillah, Ole Romeni akan dinaturalisasi pada awal Februari yang akan datang di Inggris. Habis sumpah WNI, pemain satu ini akan langsung ke Indonesia untuk jalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Proses naturalisasi Ole Romeni akhirnya memasuki tahap akhir, dengan rencana pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia yang dijadwalkan pada 8 Februari 2025. Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, mengonfirmasi bahwa tidak hanya Romeni yang akan menjalani proses tersebut, tetapi juga dua pemain U20 yang namanya masih dirahasiakan. Romeni sendiri telah lama masuk dalam radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejak tahun lalu, winger kelahiran Belanda ini telah menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Tanah Air. Pada November 2024, ia bahkan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, guna membahas prospek bergabungnya ke skuad Garuda. Kini, setelah melalui serangkaian proses administrasi, impiannya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia semakin dekat dengan kenyataan. Jika naturalisasinya selesai tepat waktu, Romeni berpotensi untuk langsung membela tim Merah Putih dalam dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia pada 20 Maret sebelum menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret. Kehadirannya diyakini akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat berharga bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Saat ini, Indonesia masih bersaing ketat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan koleksi 6 poin, Jai Itzes dan kawan-kawan hanya terpaut satu angka dari Australia yang menempati peringkat kedua. Dengan situasi yang masih sangat terbuka, tambahan pemain berkualitas seperti Romeni diharapkan bisa memberikan dorongan signifikan bagi peluang Garuda untuk melaju lebih jauh. Sementara itu, dua pemain U20 yang juga akan menjalani proses sumpah WNI masih menjadi tanda tanya di kalangan pecinta sepak bola Indonesia.
PSSI tampaknya masih merahasiakan identitas mereka hingga waktu yang tepat. Namun, spekulasi mulai bermunculan bahwa mereka adalah pemain keturunan yang sudah lama dipantau oleh tim kepelatihan dan dipersiapkan untuk memperkuat timnas U20 di ajang internasional mendatang. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang masuk ke dalam sistem timnas Indonesia, harapan untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin besar. PSSI terus berupaya membangun tim yang lebih kompetitif, baik di level senior maupun junior. Kini, perhatian publik tertuju pada tanggal 8 Februari, momen penting yang akan semakin memperkuat skuad Garuda dalam perjalanan mereka menuju pentas sepak bola dunia. Bukan main, Jai Itzes tampil di laga Venezia versus Hellas Verona dan ditonton oleh petinggi klub Chelsea FC. Tampaknya Bang Jai tengah diincar oleh Chelsea untuk diboyong ke Liga Inggris. Pertandingan antara Venezia dan Hellas Verona di Liga Italia tak hanya menarik perhatian para penggemar sepak bola, tetapi juga mengundang kehadiran pemandu bakat dari Chelsea. Munculnya perwakilan klub raksasa Premier League itu di tribun penonton langsung memunculkan spekulasi, apakah mereka tengah mengamati performa Jai Itzes? Laga yang berlangsung di Stadion Pierluigi Penzo pada Senin lalu itu berjalan cukup sengit. Venezia, yang bertindak sebagai tuan rumah, sempat unggul lebih dulu melalui gol Alessio Zerbin di menit ke-28. Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama setelah Verona berhasil menyamakan kedudukan melalui Jackson Chachoua. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-1 tetap bertahan, membuat kedua tim harus puas berbagi angka. Di sisi pertahanan Venezia, Jai Itzes kembali menjadi figur kunci yang tampil penuh selama 90 menit. Bek timnas Indonesia itu menunjukkan ketangguhannya dalam mengawal lini belakang I Lagunari. Ia sukses mencatatkan beberapa aksi bertahan penting, termasuk 3 kali melakukan sapuan dan 2 kali memblok tembakan lawan. Meski gawang Venezia terus mendapat tekanan, Itzes tetap tampil solid sepanjang pertandingan, membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain yang konsisten di Serie A musim ini. Namun, apakah kehadiran pemandu bakat Chelsea benar-benar ditujukan untuk memantau Itzes? Spekulasi ini langsung mencuat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, mengingat pemain berusia 23 tahun tersebut tengah berada dalam performa impresif. Meski demikian, laporan dari media Italia menyebutkan bahwa tujuan utama pencari bakat Chelsea bukanlah untuk mengamati para pemain Venezia, melainkan gelandang Hellas Verona, Reda Blahyane. Chelsea disebut-sebut tengah mencari gelandang baru setelah kepergian Cesare Casadei, dan Blahyane masuk dalam radar mereka. Oleh karena itu, pemantauan dalam laga ini lebih difokuskan pada sang gelandang muda berbakat ketimbang pemain lain di lapangan. Meskipun bukan Jai Itzes yang menjadi incaran utama, kehadiran Chelsea di laga tersebut tetap menjadi perhatian tersendiri. Apalagi, performa Itzes terus menunjukkan perkembangan yang positif di Serie A. Dengan usianya yang masih muda dan kemampuannya yang terus berkembang, bukan tidak mungkin suatu saat nanti namanya benar-benar masuk dalam daftar pantauan klub-klub besar Eropa, termasuk Chelsea. Bagi timnas Indonesia, perkembangan Itzes di Italia tentu menjadi kabar baik. Bek andalan Garuda ini bisa terus menimba pengalaman berharga di salah satu liga terbaik dunia, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi skuad merah putih di level internasional.